Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengikrarkan bahwa Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami, dalam setiap keputusan hidup kami, dalam setiap komunitas di mana Engkau izinkan kami ada. Kami yakin Engkau ada di situ dan menjadi pusat kehidupan kami. Di tengah banyak distraksi, di tengah banyak godaan, kami selalu diingatkan setiap hari Minggu di komunitas ini, di Wave Youth Ministry, untuk senantiasa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan sementara kami hendak merenungkan firman Tuhan dari 3 ayat dari kitab Ibrani, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang juga hadir selalu dalam hati kami untuk selalu mengingatkan firman Tuhan. Dalam usia kami yang muda ini, kami tahu ada begitu banyak komunitas, ada klik, ada geng di sana sini Tuhan, di mana kami berusaha untuk fit in, di mana kami berusaha untuk ada di situ. Namun kami harus mengujinya di dalam firman Tuhan. Dan kami tahu juga di gereja ini ada banyak komunitas di mana kami bisa ikut. Dan kiranya Tuhan Kau yang memperteguh dan juga mengajari kami Tuhan tentang pentingnya kami untuk berkomunitas. Bahwa kami membutuhkan orang-orang di sekitar kami yang sama-sama takut akan Tuhan. Bersabdalah Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Dan Kau yang berkati juga hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Harusnya sehat banget ya, karena besok hari libur. Jadi di hari libur besok ya semoga semua punya waktu buat beristirahat. Dan juga harapannya bisa merenungkan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Hari ini masih dalam tema komunitas. Dan saya dikasih judul yang cukup menarik ya. I don't need you, tapi don't-nya dicoret. Artinya adalah I need you ya. Walaupun tadi ketika ada nyanyian gandengan tangan, tunjuk saudara-saudari kayaknya masih malu-malu. Yang lain begitu saya tunjuk, yang lain jadi gak tunjuk, jadi saya juga bingung nunjuk siapa. Ya, itu adalah bagian dari komunitas teman-teman semua ya. Jadi I don't need you ya. Nah, saya akan mulai dengan satu pernyataan berikut bahwa suka atau gak suka, sadar atau gak disadari, dan kita mungkin tahu, sama-sama tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini ditentukan dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita berperilaku, teman-teman kalau ingat waktu masih kecil, itu akan selalu ngikutin kata orang tua. Lalu sekitar 2 atau 3 minggu lalu saya belajar tentang psikologi perkembangan. Katanya di usia 0 sampai 4 itu kata mama. Anak saya waktu dulu, sekarang usia dia udah di atas 4 tahun. Semua kata mamanya, semua kata papanya diturutin. Jadi kalau kata orang di luar rumah, ya semuanya tetap nih, patokannya kata mama, kata papa. Teman-teman juga sama. Mungkin gak ingat waktu masih kecil ya, karena katanya memori manusia itu baru ada di usia 5 tahun. Di usia 0 sampai 4 itu kata mama. Saya mau kasih tebak-tebakan. Kalau di usia 4 sampai 12 tahun, kata siapa kira-kira? Usia 4 sampai 12 tahun? Kata miss. Kata guru ya. Kata Mister atau kata Miss yang ada di sekolah. Kejadiannya sederhana lah. Kalau teman-teman dapat tugas dari sekolah, lapor sama orang tua, disuruh untuk ngerjain sesuatu, misalnya disuruh bawa kertas warna merah, tapi merahnya beda sama yang kata gurunya. Biasanya perang tuh di rumah ya. Kata Missnya merahnya bukan gitu ya. Mungkin RGB-nya mesti tepat banget, RGB-nya segitu tuh. Kata Miss, saya udah mengalami ini, anak saya baru setengah semester sekolah dan saya sudah mulai kehilangan pengaruh di rumah karena semuanya udah kata miss. Tapi ya positif. Kalau disuruh beres-beres biasanya gak mau, sekarang kalau udah mau tidur dia udah teriak tuh, tidy up. Tidy up tuh artinya apa? Beres-beres. Saya bilang bersyukur ya, gurunya juga ngerti beres-beres. Jadi saya merasa dibantu. Usia 4 sampai 12 kata guru, orang tua masih ada pengaruh. Sekarang bisa nebak gak? Usia 13 sampai 18 tahun kata siapa? Kata temen. Iya. Kata siapa?
Kita temen. Dari 0 sampai 12 tahun gak pernah suka drama Korea. Di usia 12 tahun satu kelas ngomongin drakor semua. Lama-lama suka. Di rumah gak pernah main game bareng keluarga, game online. Usia 12 udah mulai lihat temennya kayaknya seru ya, main. Acara gereja juga sama. Makanya kalau acara gereja, kalau datang itu berjamaah tuh, satu geng gitu kan. Kalau kepala sukunya belum datang, belum nungguin di depan, semuanya masih jajan, masih di mana-mana. Sampai nungguin ngumpul, udah ngumpul semua, udah kayak briefing, baru datang ke gereja. Sekarang nebak lagi, usia 18 ke atas, kata siapa? Pacar dibilang ya, keras lagi, pacar gitu. Kalau gak ada pacar, kata siapa? Kata Tuhan, gila. Gak apa-apa, bagus ya. Kata siapa? Usia 18 ke atas. Hah? Kata siapa? Artinya apa? Artinya seharusnya kalau orang udah di atas 18 tahun, itu udah mulai berpikir kalau dapat sesuatu, kata siapa? Ini kata siapa sih? Benar gak? Misalnya, anak usia 18 tahun tuh harusnya udah mikir, kalau kata orang-orang di sekitar tuh gini, cowok keren kalau punya motor gede. Iya gitu? Kata siapa? Cowok keren kalau apapun deh kamu taruh aja di situ. Mestinya udah mulai nanya, kata siapa? Jadi sepanjang hidup kita itu selalu mendengar apa kata orang, ya. Orang-orang di sekitar kita menentukan kualitas hidup kita. Itu juga kejadian sama anak saya. Anak saya kalau dia diberkati Tuhan dengan kemampuan auditori yang sangat eksepsional ya. Jadi kalau dengar sesuatu biasanya diulangin. Suatu ketika di usia 2 tahun saya ajarin berdoa. Doanya juga lucu. Tuhan Yesus, dia kan harusnya kan dia mengucapkan kembali ya. Ini mah Tuhan Yesus, iya dia bilang. Dia pikir dia Tuhan. Jadi waktu saya bilang Tuhan Yesus, iya, sambil ketawa-ketawa. Saya bilang bukan, ikutin kata papa, iya. Tuhan Yesus, Joel mau bobo. Tuhan berkati papa, Tuhan berkati mama, amin. Diajarin 6 bulan, sampai beres pandemi, anak saya anak pandemi ya. Anak pandemi kan orang terkeren dalam hidupnya adalah papa dan mama kan. Gak lihat dia siapa-siapa yang lain. Lalu sering main ke mall, terus mainnya ke mall Paskal 23. Lewat di situ ada gate kan. Yang kalau datang, terima kasih, selamat datang. Yang kalau pulang, terima kasih, selamat jalan. Minimal seminggu sekali dia dengar, malamnya doa. Terus Natal 2023, Tuhan berkati dia, bisa berdoa sendiri. Joel mau berdoa? Boleh. Tuhan Yesus berkati Joel, berkati papa, berkati mama. Terima kasih, selamat jalan. Yang ada, selamat jalan. Sekarang di rumah, nada bicaranya udah berbeda. Kalau makan, kadang masih lihat YouTube. Bahasa Indonesianya baku. Aku sedang bosan. Ini menarik sekali. Kalau beres sekolah minggu, tadi sangat seru sekali papa. Gara-gara apa? Suara yang dia dengar. Ya. Oleh karena itu hari ini, dari introduction yang tadi, hati-hati dengan suara siapa yang kita dengar. Sekarang suaranya bukan hanya orang di sekitar kita, tapi dari medsos, dari manapun. Ya. Nah selanjutnya saya coba ajak teman-teman berpikir. Bisa gak kalau saya tanya, name what relationship that change the course of your life? Bisa gak? Kalau saya tanyanya gini, dalam bahasa Indonesia ya. Bisa gak sebutin satu relasi dengan seseorang yang hidupnya tadinya kita arahnya ke sana, jadi berubah arah gara-gara orang itu? Saya yakin pasti ada. Mengubah segalanya. Entah itu jadi baik, entah itu jadi buruk. Saya mengalami ini di kelas 12 SMA. SD di penabur ya. Anda kan ya anak penabur kan tangguh ya, disiplin kan. Tasnya aja berat sampai ke belakang gitu kan. Ya. Saking banyaknya beban hidupnya kan. SMP sampai SMA pindah ke negeri karena orang tua nggak punya banyak uang untuk bayar sekolah. Di situ mulai nggak suka belajar. Mulai kenal game online,
Dan saya cuma suka 2 pelajaran. Satu pelajaran olahraga supaya bisa main bola, yang kedua pelajaran kosong. Seneng kan pelajaran kosong ya? Siapapun yang ngajar kalau kosong deh gitu. Lalu ya puji Tuhannya gak sampai gak naik kelas, tapi mulai bolos, mulai nipu orang tua, minta uang untuk saya bisa main game online. Sampai di kelas 12 ada satu guru fisika yang mengubah track hidup saya. Tadinya saya ngelihat pelajaran fisika tuh aneh lah, ini pelajaran apa sih? Sebuah benda di atas ketinggian 2 meter dijatuhkan ke bawah, hitunglah kecepatannya. Dalam hati, kalau Tuhan berkehendak jatuh, jatuhlah ibu. Gak usah juga dihitung, ya kan? Tapi saya ingat suatu perjumpaan sama dia sekitar 1 bulan setelah ngajar. Saya lihat jadwal dia ngajar dari pagi sampai siang. Saya jam terakhir, jam 1 sampai jam setengah 3. Dia udah capek, kelihatan lelah, tapi ngajarnya masih dengan penuh passionate ya, semangat. Tulisannya masih tegak, pakai 3, saya gak pernah lupa pemandangan itu. Dia masih pakai 3 warna spidol, warna hitam, warna merah, dan warna biru. Di situ saya heran, kok ada ya orang yang sedemikian cintanya pada satu ilmu. Lalu mulai memperbaiki diri, mulai termotivasi, dikasih PR 100, saya kerjain 100. Ya, sebanyak itu PR, harus beres dalam waktu 2 minggu. Ngobrol banyak, kebetulan juga dia orang Kristen. Kami ngobrol, lalu dia tanya kuliah gimana dan sebagainya. Sejak itu nilai saya membaik, top score. Saya gak pernah tahu hidup saya gimana kalau gak ketemu dia. Saya undang dia promosi doktor saya dosen di Unpar, saya undang dia ketika nikah, dia datang. Satu relasi yang bisa mengubah hidup saya. Kalau saya tanya sama teman-teman, ada gak relasi itu? Mungkin dengan anggota keluarga, mungkin dengan guru. Di saat orang lain gak percaya sama kita, di saat kita dijauhin, ada yang mau datang. Saya yakin ada. Syukur-syukurnya membawa pada arah yang baik. Ada juga yang membawa pada arah yang buruk, ada. Saya harap kita gak sampai mengalami hal itu. Maka dari introduction tadi, betul kan bahwa kualitas hidup kita ditentukan dari kualitas orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekitar kita ngomonginnya tentang Tuhan, tujuan hidup di dalam Tuhan, pelayanan ke gereja, datang ibadah, kita juga akan ngikut. Manusia itu akan ngikutin orang-orang di sekitar. Mulai dari apa? Mulai dari omongan. Kalau gak percaya, mari kita reality check deh. Cara teman-teman ngomong itu sama dengan cara teman-teman yang lain dari teman-teman kalian bicara. Jadi cara kita berbicara itu sama dengan orang-orang kita berbicara di sekitar kita. Itu baru bicara soal omongan. Pola pikir juga sama, ya. Kalau sekeliling kita pola pikirnya A, kita juga akan A. Dan pola pikir itu dimulai dari kata-kata, masuk di pikiran, lama-lama masuk di hati, kemudian masuk di perilaku. Dan itu kejadian dulu sempat saya ceritain di sini sekitar 2 tahun lalu. Tapi di sini kayaknya banyak anak baru ya. Dulu saya sempat ceritakan di satu sekolah waktu saya diminta buat datang kasih motivasi. Pertama kali datang ke sekolah itu, dan biasanya kalau saya datang di sekolah itu saya ngeliatin atau stay di kantin. Terus lihat toiletnya. Kenapa? Karena di kantin sama di toilet itu tempat orang-orang ngomongnya jujur kan. Saya lihat kualitas anak-anaknya kayak gimana. Saya makan di kantin, makan gitu kan, minum. Lalu di situ ada 5 orang cowok, kepala sukunya naik di atas meja, yang lainnya di bawah. Saya kira mau PA kali ya, ternyata bukan. Masing-masing pegang kertas ulangan, begini deh. Terus dia nanya, lu berapa nilainya? 35. Lu berapa? 30. Lu 25. Lu 37,5. Yang berempat ini nanya, lu berapa? Hehehe, 30. Tos. Saya shock, ada nilai rendah dirayakan. Lalu dianya teriak, hore, remet bareng. Tos, gitu. Gak selesai sampai situ. Ditaruh kertasnya, dia turun, dia bikin kayak Inggris juara Piala Eropa. Hore, remet bareng.
Saya syok. Bisa. Gak lama kemudian ada 2 anak, kacamataan, tas besar, bawa buku, lewat. Yang di sini teriak, tuh lihat, si perusak rata-rata 90, 85. Gara-gara lu, kami remet. Bingung gak? Saya sih bingung, buat mereka biasa. Nilai rendah dirayakan, dihukum guru sama-sama dirayakan, hehehe gitu. Gara-gara apa? Komunitas. Mau sehebat apapun orang tua ngajarin di rumah, kalau di luar rumah teman-teman salah bergaul, salah berkumpul dengan crowd yang salah, pulang-pulang juga akan ya gimana ya? Ya pulang-pulang maka perilakunya akan bikin heran orang tua. Begitu. Ya. Jadi kualitas hidup kita ditentukan dari kualitas orang-orang di sekitar kita. Maka you are one relationship away to change your life. Di sini kalau teman-teman lihat ada gambar, ada orang, kemudian ada jejaring-jejaring ya. Kalau hidup kita A, ada dalam track ini, merasa bahwa hidup kita gak terlalu baik, teman-teman sebetulnya cukup kenal dengan seseorang. Cukup tahu, cukup bisa terlibat dengan satu kerumpunan orang yang baik sehingga bisa membawa kebaikan. You are one relationship away to change your life. Dalam hidup saya, itu adalah guru fisika yang ketemu kelas 12. Setelah itu ketemu dengan dosen di mana saya kuliah. Setelah itu mulai terlibat di pelayanan tahun 2004. Diangkat jadi komisi remaja di GKI Cimahi. Relasi itu ngubah hidup. Sampai akhirnya, sampai sekarang. Orang tua, jujur orang tua saya gak pernah ngajarin tentang Tuhan. Memang Kristen. Tapi di rumah gak pernah baca Alkitab bareng, doa bareng pun gak pernah. Ulang tahun juga cuma sekedar dikasih uang, gak ada perayaan ulang tahun dan sebagainya. Di tengah ketidaksempurnaan yaitu adalah orang tua yang Tuhan berikan buat saya. Tapi orang tua saya selalu rajin nganter ke gereja. Maka itu yang saya syukuri, di gereja mulai kenal Tuhan, mulai kenal orang-orang gereja itu kayak apa. Jadi you are one relationship away to change your life. Nah firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. 3, 2, 1. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, di sini disebutkan, tetapi nasihatnya seorang akan yang lain, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Tadi worship leader kita bilang kalau bertumbuh sendiri itu ada batasnya. Nah saya coba parafrasekan begini. Kalau sendirian maka kita akan tegar hati. Tegar itu bukan berarti konsisten ya. Tapi gak mau dikasih tahu. Pengen maunya sendiri. Pengen apa kata pikirannya, pengen apa kata hatinya. Lalu mudah ditipu oleh dosa. Coba kalau kita bisa renungkan ya. Kalau lagi sendiri di rumah, ngapain coba? Sendiri, di rumah, gak ada siapa-siapa. Gabut. Most likely ngelakuin hal yang negatif. Entah itu nonton, 12 episode sampai besok, makan. Ya gak? Order take away, ya, GoFood, Grab dan sebagainya. Mabar di rumah masing-masing. Kalau sendirian, pasti aneh-aneh aja. Dan di Alkitab ada tuh ya contoh. Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa sama Batsheba itu disebutin. Ayat pertamanya nih. Ketika raja-raja lain sedang berperang. Daud sendirian berjalan di atas otoh sana. Udah disebutin. Raja lain lagi perang. Dia sendirian jalan-jalan. Dosa deh. Sendirian ngaco-ngaco aja. Buat yang pernah putus, habis putus sok sendirian. Ngaco pasti hidupnya. Self-destructive gitu. Betul gak?
Lalu mudah ditipu oleh dosa. Dosa itu sangat menipu ya. Dan saya lagi belajar lagi tentang dosa. Dosa itu ternyata dia menurunkan nilai dari suatu kebenaran firman Tuhan. Contoh, dosa mencontek itu menurunkan nilai kejujuran. Betul gak? Dosa bohong itu menurunkan nilai kejujuran. Dosa terhadap Tuhan menurunkan nilai relasi dengan Tuhan. Dosa seksual menurunkan nilai kekudusan. Dosa itu menurunkan nilai sesuatu. Makanya hati-hati terhadap dosa. Dia seolah-olah menurunkan nilai dari sesuatu yang sebetulnya baik. Dia menjanjikan kebebasan, promise freedom, tapi membawa pada perbudakan. Kemudian sendirian itu destruktif ya. Kalau kita sendirian, ngaco-ngaco lah, males lah apapun ya. Maka firman Tuhan tadi yang berkata, tetapi ingatlah seorang akan yang lain selama masih dikatakan hari ini. Nah, pesan utama dari khotbah hari ini, pertama tadi tentang suara yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang paling penting adalah tentang komunitas. Di dalam komunitas kita dinasihati, kita diingatkan, kita diajar. Sepanjang komunitasnya benar, ya enggak? Komunitas itu membuat kita mengklarifikasi pemikiran kita. Karena kalau kita mikirin sendiri, kita mengambil keputusan sendiri, biasanya ada blind side-nya. Blind side itu sesuatu yang kita nggak lihat. Tapi kalau sama teman yang bisa dipercaya, kita bisa dapat masukan dari mereka. Oleh karena itu kita kan sering nanya, menurut kamu gimana? Kalau lagi cerita, storytelling sambil makan, kan nanya, dapat tawaran kerja di sini, menurut lu gimana? Gue mau nyobain masuk komunitas ini, menurut kalian gimana? Selalu ada masukan dari siapa? Dari teman. Tips lah ya, kalau punya pacar, ajak sama teman kalian. Kenapa coba? Ini saya nggak lakuin penelitian ya, tapi dari banyak teman-teman yang saya tahu di gereja dan juga di tempat-tempat lain. Ketika orang pertama kali pacaran, 3 bulan pertama buta, bego, IQ-nya turun 100. Telinganya kurang sekian desibel tuh. Semua tentang pacarnya bagus. Lagi makan sendawa gitu ya. Kan aneh ya? Tapi dia bilang, gila pacar gue sendawanya kunci G, merdu sekali. Pacarnya datang, topi warna merah, ininya kuning, bawahnya hijau. Gila, keren gak tuh? Bagus tuh kostumnya. Padahal lampu merah berjalan dia. Semuanya mah bagus. Iya gak? Beb, keren nih. Yang lain mah bagus nilainya 80, gue mah 23. Ih, kamu bagus ya. Bener kata Tuhan di Matius 5, jadilah terang dunia di tengah kegelapan. Padahal mah kebalik ya. Yang lainnya terang, dia gelap sendirian. 3 bulan pertama, you're amazingly stupid. Semuanya tampak baik. Bawa sama teman-teman. Nanti teman-teman yang bisa lihat. Lu gak lihat bajunya aneh? Lu gak lihat omongannya aneh? Kok semenjak lu kenal sama dia omongan lu jadi aneh sih? Mereka yang bisa tahu. Sampai di bulan ketiga, bener kata lu, udah putus, puji Tuhan. Itu pentingnya komunitas. Saya pribadi punya 4 teman dan semuanya jauh-jauh. 3 di Bandung, 1-nya di Amerika. Kalau komsel harus janjian, di sini malam banget, di sana pagi. Sebulan sekali kami ketemu. Semua yang lagi saya risaukan, semua yang teman-teman saya lagi pikirkan, kami sharing di Zoom, kemudian saling doain, kemudian minta pendapat. Itu udah berjalan 3 tahun. Karena kejadiannya salah satu dari teman kami butuh pertolongan, akhirnya kami konsisten ngumpul. Sampai sekarang masih ngumpul. Sampai sekarang apapun yang terjadi di rumah saya, dimanapun kami jadi saling tahu dan bisa saling kasih masukan. Menariknya semuanya, ya inilah hebatnya Tuhan ya. Tuhan ngasih masing-masing dari kami berempat berlima ini itu beda-beda cara berpikir. Kalau teman-teman perhatiin, kalau udah sering kesini lihat saya atau ikut sesi, saya ini orangnya logis banget. Semuanya mesti dihitung, direncanakan, logis banget.
Jadi kalau ada rencana, semuanya harus saya hitungin tuh satu-satu. Teman saya, orangnya kita juga bingung. Dia berserah antara pasrah dan berserah itu mirip-mirip tuh. Jadi kalau kitanya lagi risau dengan semua, dia cuma dengan ringannya bilang, nanti Tuhan tolong. Dari mana? Saya yang logis banget bilang gak mungkin. Bulan kemudian yang dia bilang bener. Sampai kita bilang, lu mah orang yang paling gak perhitungan. Ya udah, jalanin aja. Kalau Tuhan yang ngirim, Tuhan yang memperlengkapi, udah tuh. Dia jadi pendeta buat kami, buat orangnya mikirnya logis-logis. Dan kalau dia ngambil satu keputusan, kita semua bilang, coba dipikir dulu. Dia cuma bilang, enggak, gue udah doa, ini ada tandanya, ini. Bener, bisa tuh. Intinya apa? Lihat sekeliling teman-teman. Sekeliling saya ini siapa sih? Kalau teman-teman gak suka dengan kehidupan teman-teman sekarang, entah itu dari segi nilai, perilaku, cara bicara, mungkin teman-teman ada di pergaulan yang keliru. Saya bukan ngajarin berteman pilih-pilih ya, berteman dengan siapapun, bergaul yang mesti teman-teman tuh pilih. Karena waktu teman-teman tuh terbatas. Dan waktu itu ditaburnya di mana? Di komunitas teman, di komunitas orang-orang di sekitar kita. Hari ini teman-teman memilih untuk dari jam 8, mungkin siap-siap dari jam 7 sampai jam 9 atau setengah 10 untuk di sini. Itu ada waktu yang ditabur di mana? Di sini. Lah kalau waktunya benihnya baik, kalau tanahnya nggak baik, yang terjadi apa? Sia-sia. Maka gereja ini menawarkan komunitas, namanya Komit. Tadi nanya sama Cigep, yang baru nih kelas 7 udah dapat belum? Udah, semuanya udah diatur. Ada komunitas para pelayan. Dan dari semua gereja GKI, Republik GKI yang ada di Bandung, Republik ya. GKI kan franchise ya, di Cimahi ada, udah itu ada. GKI cuma kalah sama Mixu aja, Mixunya lebih banyak ya. Cibunut ada. GKI Anugerah, Wave Youth Ministry sama Live adalah yang komitnya paling berjalan. Jalan baik, kelompoknya ada, terlepas dari kurang di sana dan di sini. Terlihat kalau saya diundang ke Wave tuh seneng. Oh iya, anak-anaknya pasti punya value yang sama. Beberapa kali bawa workshop di sini, iya kelihatan nih konsisten. Plus minusnya ada, tapi kelihatan konsisten. Ditawarin, teman-teman diantar sama orang tua, tinggal lebih lama, stay di sini. Ini komunitas yang baik. Saking seriusnya nih komunitas, hari ini dan besok mereka tidak libur karena akan pembinaan bareng saya tentang leadership. Hari ini dan besok. Orang tanggal merah tuh Netflixan, ya. Drakor dari awal sampai akhir. Kan kayak firman Tuhan Pak, Alfa dan Omega Pak. Dari season 1 sampai season 12. Mereka memilih datang ke sini, dibina untuk apa? Supaya komunitasnya baik. Ya. Maka semua masih dapat dikatakan hari ini, selama. Lihat ya. Nanti deh, kalau ada pengumuman di depan, selalu kan bilang gini, hari ini kan gitu ya. Hari ini teman-teman diundang, hari ini. Artinya apa? Selama teman-teman masih diajak. Untuk apa? Untuk ikut. Selama masih ada hari ini. Selama masih ada hari ini. Jangan tunggu sampai besok. Tapi setiap ada undangan dari komunitas yang baik, datang. Nanti gitu kok pas warta. Hari ini teman-teman diundang ya. Kapan? Nanti ada komit. Hari ini, ingat tuh. Begitu ada kata-kata hari ini, puji Tuhan, saya masih ada sampai hari ini dan masih diajakin. Buat teman-teman yang sudah diajakin, udah mau join, sok buka hatinya. Mau cerita, mau terbuka, mau ngasih fun fact tentang teman-teman semua. Nanti lama-lama mau membuka rumah untuk open house. Habis itu makanan habis semua. Ya, perjamuan kudus nggak boleh, perjamuan kasih. Sama teman-teman yang lain. Maka selama kalian masih diundang, join. Jadi I need you, bukan I don't need you. Jadi kiranya teman-teman bijak dalam memilih komunitas. Dan berita baiknya, gereja ini memberikan sarana, memberikan orang-orang yang diundang oleh Tuhan Yesus untuk menjadi kakak, untuk menjadi pembimbing, jadi mentor, sesama pelayan.
supaya hidup kita bisa menjadi baik dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Saya akan tutup dalam doa. Setelah itu teman-teman silakan untuk bersatu dulu sejenak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menyediakan komunitas, Allah yang setiap hari mengingatkan kami tentang orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan, setiap undangan yang kami terima dari komunitas yang baik, terutama di gereja, dapat menjadi satu peneguhan bagi kami bahwa kami harus ikut. Buat kami yang masih ikut, kiranya Engkau yang membuat kami konsisten, mau memberi kami untuk melayani. Kemudian bagi kami yang sudah melayani, sudah join, kiranya hati kami dibuat lebih luas untuk dapat mengajak orang-orang lain dalam satu komunitas yang sama di sini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah seru dan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, sudah belajar firman Tuhan, memohon dan mengucap syukur. Amin.